Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Fira dari kelas 4D Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi atau OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem di dalam komputer. OS juga bekerja untuk menjalankan perangkat lunak seperti aplikasi atau program yang terinstal di dalamnya. Melalui sistem operasi, sebuah komputer bisa dijalankan oleh manusia. Secara umum, sistem operasi adalah software pertama yang terinstal pada memori komputer setelah proses booting. Sementara program atau aplikasi lainnya baru diinstal jika sistem operasi sudah terpasang. Layanan inti sebuah OS adalah memberi tampilan antarmuka user, memberi akses disk, manajemen ruang penyimpanan, serta penjadwalan tugas. Tanpa adanya OS, sebuah komputer hanya akan menyala tanpa bisa diperintah yang beragam. Misal Anda membeli laptop yang belum diinstal iOS-nya, maka yang Anda bisa lakukan hanyalah menghidupkan dan mematikan laptop Anda. Selanjutnya, fungsi OS. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi mulai dari hardware hingga software. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain-lain. Berikutnya, tampilan antarmuka atau interface. Memberikan tampilan antarmuka yang mudah untuk dipahami, sehingga Anda tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Berikutnya, koordinasi. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Berikutnya, pelindung file. Sebuah file sistem yang mengalami kerusakan atau hilang dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebuah aplikasi, jika ada file yang error, aplikasi tersebut tidak akan berjalan dengan normal. OS melindungi file-file tersebut dengan membatasi akses dan melakukan perubahan. Yang terakhir yaitu penerjemah. Sistem operasi bisa dikatakan sebagai penghubung antara komputer dengan manusia. Komputer beroperasi dengan bahasa pemrograman yang rumit. OS hadir sebagai penerjemah sehingga pengguna dapat mengoperasikan komputer dengan mudah. Jenis-jenis OS atau sistem operasi. Yang pertama yaitu Windows, Linux, Ubuntu, Mac OS X iOS, dan Android. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem operasi. Yang pertama yaitu Windows. Kelebihannya yaitu kompatibel dengan banyak program Office, interface, dan penggunaan sistem yang sangat mudah, mendukung beragam hardware komputer. Fitur troubleshooting untuk mengatasi berbagai masalah. Kekurangannya yaitu menggunakan sumber daya RAM yang cukup besar, sangat rawan terhadap infeksi dan serangan virus berbahaya, harga lisensi original yang lumayan mahal. Selanjutnya yaitu kelebihan Linux. Yang pertama, gratis, mudah digunakan, aman, dan performa cepat. Kekurangannya yaitu aplikasi masih sedikit, kurangnya support untuk hardware, dan kurang cocok untuk gaming. Selanjutnya Ubuntu. Kelebihan sistem operasi Ubuntu yaitu tampilan yang bagus, keamanan dan virus, mudah dimodifikasi, cocok untuk gaming. Kekurangannya yaitu butuh penyesuaian bagi pengguna yang baru menggunakan Ubuntu, serta kurangnya support dari hardware. Berikutnya yaitu Mac OS X iOS.
Kelebihannya lebih stabil karena menggunakan Unix, multitasking, bisa mengenal file format Windows. Kekurangannya mahal, hanya cocok untuk graphic designer, kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Yang terakhir yaitu Android. Kelebihan sistem operasi Android. Yang pertama, Android bersifat terbuka. Akses mudah ke Android Apps Market, sistem operasi merakyat. Fasilitas penuh USB. Anda bisa mengganti baterai, mass storage, disk drive, dan USB tethering. Kekurangannya hanya harus terhubung dengan internet, baterai boros, terdapat banyak iklan yang lumayan mengganggu. Pengalaman pribadi menggunakan OS yaitu Windows. Windows merupakan OS yang mudah dan tidak ribet. Bagi pemula, sangat cocok untuk menggunakan OS ini. Dan OS ini juga dapat digunakan oleh berbagai kalangan karena memang sangat mudah untuk dipelajari. Ini cocok untuk para pelajar dan cocok juga untuk di dunia pekerjaan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.